Yang kelima, Dream Bed. Suatu hari aku bermain di salah satu servernya aku. Aku pergi ke desa, ternyata di sini banyak sekali player yang main. Sepertinya bocil-bocil FF banyak banget yang main di sini. Aku pun berinisiatif untuk tinggal di desa ini juga. Aku pengen bikin rumah gitu ya kan. Aku pengen numpang ke salah satu rumahnya villager gitu. Aku bikin beberapa chest, crafting table, dan beberapa furnace seperti player-player pada biasanya gitu. Akhirnya aku pun keliling ke sekitar desa sini. Ternyata di sini desanya lumayan makmur gitu ya kan. Tiba-tiba aku melihat ada satu bangunan yang lumayan aneh. Sebenarnya nggak aneh sih. Di Minecraft ada. Ya, itu adalah bangunan iglo gitu. Aku pun langsung OTW pergi ke bangunan itu, dan ternyata di desa ini memang dekat sama bioma salju gitu ya kan. Memang masuk akal sih ada bangunan iglo di sini. Tapi anehnya ini kenapa agak jauh gitu ya kan sama saljunya gitu. Aku pun mencoba masuk ke dalam iglonya, ternyata di sini ada yang aneh sih. Kasurnya itu tiba-tiba ada seperti coretan-coretan merah gitu ya. Aku juga gak tahu. Aku mencoba cari tahu apakah ini memang dibangun sama orang gitu ya kan, sama player. Dan ternyata di sini memang ada sigen atau bacaannya R dan Y gitu. Sepertinya dia pemilik rumahnya ini gitu mungkin sepertinya. Akhirnya aku pun mencoba untuk masuk ke dalam iglonya, karena biasanya di dalam iglo itu ada orangnya, di dalam ada villager sama zombie gitu. Aku terus turun ke bawah, ternyata di sini villager sama zombinya nggak ada, kosong, nggak ada apa-apanya iglonya. Akhirnya aku pun langsung kembali ke atas lagi. Singkat cerita, hari sudah mulai malam. Supaya aku tidak diserang zombie, aku pun langsung pergi pulang. Tapi ternyata kasurnya aku dipakai sama player bocil FF sepertinya ya kan. Aku kesel banget waktu itu, tapi aku nggak bangunin dia sih. Akhirnya aku pun mencari rumah yang lain. Sepertinya di ujung desa sana ada rumah gitu. Aku pun langsung masuk ke dalam, dan ternyata ada playernya juga gitu. Aku jadi capek gitu ya kan. Capek-capek aku bikin rumah tadi, tiba-tiba dipakai sama bocil-bocil FF ini di sini. Sampai pada akhirnya aku berinisiatif untuk tinggal di iglo ini saja, karena ini adalah satu-satunya kasur yang kosong sih. Akhirnya sebelum ada zombie, aku pun langsung masuk ke dalam untuk tinggal di sini. Tak lupa aku langsung bikin pintu supaya nggak ada zombie yang berani masuk nantinya. Aku makan dan aku pun langsung OTW untuk tidur. Tapi di sini ada yang aneh. Tiba-tiba waktu aku klik untuk tidur, ada notifikasi aneh gitu. You can sleep only night, yang artinya aku hanya bisa tidur di malam hari. Setauku perasaan tadi aku lihat bulan malah di atas kepalanya aku. Ini malam hari. Aku cek lagi keluar, ternyata ini memang malam hari. Kenapa aku nggak bisa tidur? Apa ini soalnya banyak zombie? Harusnya notifikasinya bukan gitu ya kan. Aku pun mencoba diam di depan rumah sini, dan ternyata memang ada zombie di sini. Mungkin Minecraftnya lagi error kala itu. Aku pun langsung kembali masuk ke dalam rumah, dan lagi-lagi aku tidak bisa tidur. Katanya ini masih belum malam gitu. Aku mulai bingung gitu ya kan. Ya, sepertinya di sini nggak bisa ditidurin gitu. Aku akhirnya karena aku bingung, aku berinisiatif untuk mencari rumah lain saja. Sepertinya memang ada rumah yang ditempati sama para villager. Ya, mungkin villager ini kan bukan player. Aku pun langsung bangunin dia, dan aku pun akhirnya bisa tidur malam itu. Dan aku pun pagi-paginya langsung melanjutkan aktivitas. Aku mencari beberapa makanan seperti haibel di sini, dan tiba-tiba ada salah satu bocil FF player gitu datang ke aku. Dia bilang, dia ngechat aku tiba-tiba, namanya Yong RR gitu, aku juga gak tahu. Dia bilang, "Halo Bang Payudan, tadi malam abang ngapain naik kuda keliling desa?" Nah, aku mulai bingung kalau waktu itu. Aku pun balas chatnya dia. Hah? Aku bilang, siapa keliling desa? Aku tadi malam tidur di iglo. Sama sekali tidak naik kuda, Kapten. Aku bilangnya ke player Yong itu, atau player FF itu ya kan. Dan tiba-tiba dia membalas chatnya aku. Dia bilang, oh paling bocil skin FF tuh Kapten, nyamar jadi skinnya Kapten gitu ya kan. Akhirnya dia pun langsung pergi. Aku juga bingung gitu, kenapa kok ada saja yang pakai skinnya aku di server gitu. Akhirnya aku pun melanjutkan aktivitas. Di sekitar desa itu aku melihat ada pohon yang lumayan tinggi, dan ini aku berinisiatif untuk bikin rumah pohon gitu. Ya, ini kan lumayan agak jauh dari desa, jadi nggak ada yang berani numpang-numpang nih. Villager aja nggak akan bisa naik ke sini. Akhirnya karena hari sudah malam, aku mencari beberapa coal supaya aku nanti bisa masak di atas sana. Ya, karena hari sudah malam, aku harus kembali sebelum para zombie dan skeleton datang. Waktu pas aku naik ke atas, di sini mulai ada seperti aneh sih. Apa yang dibicarakan sama bocil FF tadi itu kayaknya benar. Tiba-tiba dari atas pohon aku melihat ada seperti player naik kuda gitu. Dan waktu pas aku lihat dengan teliti, itu seperti skinnya aku sendiri gitu ya kan. Karena aku mulai panik waktu itu. Wah, sepertinya ini ada bocil yang kurang ajar nih. Aku pun langsung OTW untuk menghampiri dia. Ya, meskipun ini sudah malam dan banyak zombie, aku tetap hampiri, karena ini sepertinya pelanggaran gitu ya kan. Dia pakai skinnya aku tanpa izin gitu. Dan ternyata waktu pas aku datengin, di sini hanya ada kudanya aja, gak ada playernya gitu. Bahkan gak ada saddle-nya. Karena aku penasaran, aku pun langsung bergegas untuk ngechat si Yong atau bocil WF yang kemarin aku temuin itu. Ya, aku bilang, "Yong, kamu ada di mana?" Dia katanya lagi bertani. Aku hampiri dia, dan dia langsung ngechat aku, "Ada apa Bang Payudan?" Dan aku pun langsung ngechat balik. Aku bilang, "Barusan kamu lihat player naik kuda gak?" Dan si Yong membalas, dia bilang, "Gak ada Bang, banyak yang keluar server Bang, sudah terlalu malam ini, banyak yang tidur, mereka besok sekolah." Nah, aku mikir waktu itu, karena aku mainnya malam Senin gitu ya kan waktu itu. Akhirnya aku bilang ke Yong, oke Yong, terima kasih gitu.
Tapi ternyata benar, waktu pas aku cek playernya ternyata tinggal aku sama Yong aja gitu di server ini. Akhirnya aku berinisiatif untuk tidur saja. Aku pergi ke rumah pohonku untuk aku tidur. Aku OTW dan tiba-tiba di sini ada yang aneh. Tiba-tiba kasurku itu berubah, ada coretan-coretan gitu. Kasur ini mirip kasur yang ada di iglo yang ada di desa. Aku mikir ini ada player yang iseng. Waktu itu aku bodoh amat. Akhirnya aku bisa tidur di kasur ini dan tiba-tiba ada yang aneh di sini. Ya, tiba-tiba ada player yang mirip aku atau pakai skinnya aku datang dari atas gitu ya kan. Kala itu aku mikirnya ini ada player yang menyusup gitu dan tiba-tiba aku di-kick. Yang keenam, blind chicken. Suatu hari aku menjelajah di hutan jungle sama subscribernya aku namanya Roy. Aku mencari jungle temple gitu, tapi tiba-tiba di sini ada yang aneh. Jungle temple-nya itu ada di tengah-tengah danau. Belum pernah aku menemukan jungle temple yang seperti ini gitu. Akhirnya aku pun langsung masuk untuk mengambil chestnya. Siapa tahu dapat barang-barang yang GG gitu. Akhirnya waktu pas aku cek ternyata isinya cuman wheat seed gitu ya kan, cuman biji kers dak guna gitu. Aku pun langsung pergi ke ruangan rahasia yang ada di jungle temple seperti biasanya. Tapi waktu pas aku masuk ternyata nggak ada chestnya. Jungle temple ini aneh banget gitu. Dari tempat lokasinya aja jungle temple ini ada di tengah-tengah danau dan tiba-tiba aku melihat sesuatu waktu pas ngedit gitu. Aku waktu itu gak sadar. Ya tiba-tiba di sini ada ayam di dalam danaunya gitu ya kan. Biasanya ayam itu hidup di daratan gitu. Ini ayamnya ada di atas gitu. Setelah itu aku sama si Roy melanjutkan perjalanan dan di tengah-tengah perjalanan kami kehabisan makanan dan akhirnya aku berinisiatif untuk memancing sama si Roy dan tiba-tiba si Roy ngechat aku. Dia bilang, "Kapten, sini cepat." Dan si Roy bilang lagi, "Kapten, aku lihat ayam tapi nggak ada kepalanya," katanya. Awalnya aku udah percaya, aku pun langsung OTW datangi si Roy dan aku bilang, "Mana Roy?" Dan si Roy menunjukkan kalau si ayamnya itu katanya ada di dalam danau sini. Ya, karena aku penasaran, aku pun langsung lihat dari atas sini itu sepertinya memang benar ada ayam gitu. Tapi waktu pas aku nyelam ke bawah ke danaunya ini ternyata benar. Ya, ayamnya ini seperti nggak punya kepala gitu ya kan. Karena aku penasaran, aku pun coba untuk ngikutin dia. Aku terus ikutin dan ternyata dia semakin menjauh ayamnya. Ini aneh banget sih, ayam tapi ada di dalam danau gitu. Biasanya ayam itu hidup di daratan. Ini malah aneh banget gitu ya kan. Akhirnya aku pun langsung terus datangi dia tapi dia terus menjauh. Singkat cerita, aku sama Roy melanjutkan perjalanan di hutan. Kami sudah keluar dari hutan jungle. Aku bakar-bakar beberapa daging-daging yang sudah kami dapetin, termasuk si ikan-ikan ini. Aku kasih si Roy ayam yang sudah masak gitu, tapi si Roy gak mau. Dia bilang, "Maaf kapten, aku gak mau ayam." Ya, sepertinya si Roy itu trauma tadi soalnya lihat ayam yang seperti gak ada kepalanya. Dan singkat cerita, tiba-tiba Roy ngechat aku. Dia bilang, "Kapten, di belakang," kata si Roy. Aku bingung di belakang apanya gitu. Tiba-tiba Roy menjauh seperti ketakutan gitu ya kan. Aku juga bingung kenapa kala itu. Aku bilang, "Apanya di belakang Roy?" Dan si Roy tiba-tiba lari gitu. Akhirnya si Roy ngechat lagi. Dia bilang, "Di belakangmu ada ayam aneh," katanya si Roy. Waktu pas aku noleh, aku malah lihat ada si Gen gitu ya kan, yang tulisannya "Give me back my seed." Ya, kembalikan bijinya katanya. Bijinya apanya gitu aku mikirnya waktu itu kan. Sepertinya aku mikirnya waktu itu ini pasti si Roy lagi iseng. Tapi anehnya si Roy itu malah keluar dari servernya aku gitu, left game gitu ya kan. Karena aku bingung, akhirnya aku pun langsung penasaran karena aku di sini adalah admin. Aku lihat inventorinya aku itu memang ada seed ya kan. Biji ini yang aku ambil dari jungle temple waktu itu. Karena aku di sini adalah admin, aku pun langsung game mode spektator. Sepertinya memang ada yang aneh gitu. Aku kembali ke jungle temple yang tadi aku mencoba untuk nyari. Di sini malah ada zombie gitu ya kan. Aku pun mencoba untuk masuk dan di sini ada yang aneh. Waktu pas aku mau masuk ke jungle temple-nya dalam keadaan spektator, aku malah mati gitu. Aku pun kembali lagi respon dan waktu pas aku masuk ke jungle temple-nya, aku lagi-lagi mati. Dan aku pun mencoba untuk game mode kreatif karena aku di sini admin gitu ya kan. Siapa tahu ada yang aneh di jungle temple ini. Waktu pas aku masuk lagi, ya aku mati lagi. Dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri dan aku harus bikin server lagi. Yang ketujuh, Entity 104. Suatu hari aku bermain di salah satu servernya aku. Kala itu aku jalan-jalan di sekitar hutan Dark Oak gitu. Dan di sini ada potensi aku bertemu sama mansion. Dan ternyata aku ketemu sama bangunan yang sangat epic ini. Tapi mansionnya sepertinya sudah ada playernya ya kan. Mungkin player-player bocil FF gitu masuk ke dalam sini dan dia bikin rumah gitu, base camp gitu. Tapi waktu pas aku masuk, tiba-tiba seperti ada yang nampol aku dari belakang. Dan ternyata itu adalah player. Aku juga gak kenal. Sepertinya namanya Koi gitu ya kan. Akhirnya aku malah diusir dari sini. Sepertinya dia yang merenovasi mansion ini gitu ya kan, player itu ya kan. Tapi player ini sepertinya nggak tahu kalau aku yang punya server gitu ya kan. Aku malah diusir dari sini. Ya aku pun langsung pergi dari sini. Tapi karena aku iseng, aku punya akses gitu ya kan. Aku adalah admin di sini. Aku berinisiatif untuk masuk lewat belakang mansionnya gitu. Aku penasaran ada apa di dalam kok aku sampai nggak boleh masuk gitu ya kan. Aku pun mulai masuk ke salah satu ruangan yang ada di mansion sini. Sebenarnya nggak ada perbedaan sih, nggak ada perubahan sama sekali. Sepertinya para subscriber yang masuk ke sini nggak memodifikasi